Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci firman-Mu. Utuslah roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya. Dan semoga kami tidak hanya mendengarkan dan merenungkan, tetapi juga mampu mengejawantahkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, setiap aturan yang ada diadakan untuk membantu manusia semakin menjadi manusia, memanusiakan manusia. Artinya aturan itu ada untuk melayani manusia. Oleh karena itu aturan itu pada dirinya adalah baik. Namun dalam keadaan tertentu, aturan-aturan itu dapat dilanggar karena demi kemanusiaan. Jadi demi kemanusiaan, tindakan khusus tertentu harus diambil dalam situasi khusus tertentu. Walaupun demikian, tindakan khusus itu sebenarnya tidak melanggar aturan karena mengingat apa yang dilindungi dengan tindakan khusus itu adalah sama, yaitu demi kemanusiaan. Tindakan nyata mungkin berbeda, akan tetapi nilai yang dilindungi atau dilayani adalah sama, yaitu demi keselamatan manusia. Hari ini kita menyaksikan adanya protes terhadap tindakan khusus yang dibuat oleh para murid Yesus pada hari Sabat. Terhadap protes itu, Yesus mengantar mereka yang protes untuk melihat apa yang telah dibuat oleh orang-orang sebelum dirinya. Dengan kisah yang diangkat, Yesus mau mengantar mereka yang protes, orang-orang Farisi, untuk berpikir dan membuat keputusannya sendiri. Artinya, Yesus mengantar mereka untuk sadar bahwa apa yang dibuat oleh para muridnya bukanlah sesuatu yang harus diserang, dipersalahkan dan dipersoalkan, karena pada prinsipnya para murid Yesus ada dalam keadaan di mana mereka sungguh membutuhkan demi kemanusiaan dan kehidupan mereka. Tentu Injil ini tidak mengajak kita untuk selalu melanggar aturan, kebiasaan baik, hukum, maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita untuk semakin lebih baik. Semangat dari Injil ini adalah kalau demi kemanusiaan dan keselamatan, demi kehidupan manusia, kita harus mencari solusi yang baik dalam tanda petik, melanggar sedikit aturan demi kebahagiaan, demi keselamatan. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipersalahkan, melainkan merupakan kebijakan yang sungguh sangat amat penting dalam situasi-situasi tertentu, dalam persoalan-persoalan tertentu, dalam kasus-kasus tertentu. Walaupun demikian, selalulah waspada agar jangan menggunakan prinsip ini untuk membenarkan diri setiap kali melanggar aturan yang ada.
Salus animarum suprema lex, keselamatan jiwa-jiwa di atas hukum. Artinya, hukum dibuat, dibentuk, diberlakukan untuk mengatur, untuk membuat kehidupan semakin lebih baik, lebih mengutamakan keadilan, mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan kesejahteraan bersama, kebaikan bersama. Tetapi jika ada hukum yang tidak membuat orang untuk mengerti dan sampai pada keselamatan dan kebahagiaan, berarti itu hukum yang perlu dikoreksi, hukum yang perlu diperbaiki. Yang paling utama bukan hukum dan aturan itu, yang paling utama apakah hukum itu berpihak kepada manusia, membahagiakan dan menyelamatkan setiap orang. Dan Yesus dalam Injil hari ini mengatakan, Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Lebih penting apa yang Yesus sampaikan, lebih penting Yesus sendiri daripada sekedar aturan-aturan hari Sabat yang membuat orang terkekang, yang membuat orang sengsara dan menderita. Saudara-saudari terkasih, semoga kita dalam kehidupan dan seluruh karya pastoral kita dalam melayani sesama kita untuk tidak terlalu konservatif terhadap aturan-aturan liturgi, aturan-aturan hukum gereja, aturan-aturan paroki yang terkadang mengekang dan mengikat, mempersulit, membuat umat banyak susah. Padahal banyak solusi yang bisa ditawarkan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami kebijaksanaan agar mampu membuat keputusan dan aturan yang sungguh mendatangkan berkat bagi setiap orang. Dan setiap aturan yang kami coba rumuskan dan buat lebih berpihak kepada kebahagiaan, sukacita, damai, dan keselamatan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.